Surat terbuka Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir kini berbuntut pada Panglima Polisi. Saya merasakan kebangkitan komunis sejak beberapa tahun yang lalu, tadi sudah disampaikan oleh adik satu, sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah, sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Artinya generasi kita muda sekarang ini sudah tidak tahu sejarah, Pak. Mereka sudah tahu PKI itu bahasa bodoh, nggak berbahaya. Bagi saya sangat membahayakan. Ancaman PKI, saya bercerita sedikit, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Saya dari Ternate, Pak. Saya dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan, Pak. Saya contohkan satu. Sebentar, Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara, Pak. Ya, disingkat, Pak. Kan? Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya, Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Baik, Pak. Disingkat, Pak. Ya. Sudah artinya lebih. Bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Dia dijemput di Mabes Polri bersama Polda Sulawesi Tenggara di kediamannya di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya menuju Polres Buton Selasa 28 Mei 2020. Berdasarkan pantauan media ini, Ruslan Buton ketika memenuhi panggilan pemeriksaan di ruang pidana khusus Polres Buton keluar mengenakan kemeja putih, lengan pendek, dan celana jeans hitam. Saat hendak keluar dari rumah, eks-tentara dengan pangkat terakhir Kapten Infranti ini sempat berteriak bahwa negara Indonesia telah dikuasai komunis. Sudah dirusak Pancasila, sudah dikuasai komunis. Tuturnya saat berpamitan dengan keluarga untuk memenuhi panggilan tersebut. Tidak dirusak Pancasila, tidak dikuasai komunis. Di tempat terpisah, Kapolres Buton Kompola Umuri saat dikonfirmasi masih enggan memberikan keterangan lebih lanjut. Ia hanya membenarkan bahwa orang yang kerap mengkritisi kebijakan Jokowi tersebut telah dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya saya sendiri, Kompola Umuri, terangnya. Selebihnya rombongan berada di luar, katanya. La Umuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun bagaimana proses lebih lanjutnya, dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dia lakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sulawesi Tenggara, ucapnya. Untuk diketahui sebelumnya, Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Sejarah perjuangan. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan, akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Tulis Ruslan dalam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dari Buton, Kabar Buton Raya melaporkan.